Bayangkan, seorang gadis muda yang dikenal rajin, ceria, dan penuh cita-cita. Setiap hari ia bekerja di minimarket, melayani pelanggan dengan senyum, menabung sedikit demi sedikit untuk membantu ibunya di rumah. Tapi siapa sangka, senyum itu menjadi yang terakhir. Namanya Dina Oktaviana, pegawai minimarket di rest area KM 72 Tol Cipularang. Hidupnya biasa-biasa saja, sampai suatu hari, ia menghilang tanpa jejak. Dan ketika tubuhnya ditemukan tak bernyawa di tepi hutan, orang yang paling dipercaya justru menjadi tersangka. Namun, di balik kabar pembunuhan itu, tersembunyi satu kebohongan besar. Kebohongan yang bahkan sempat dipercaya oleh banyak orang. Bahwa Dina datang ke rumah pelaku untuk minta dicarikan orang pintar. Tapi kini, sang ibu, Yayah, membongkar semuanya. Ia bersumpah akan menyingkap kebenaran. Walau harus melawan arus kebohongan yang begitu kejam. Inilah kisah nyata tentang cinta seorang ibu, perjuangan mencari keadilan, dan bagaimana kebenaran akhirnya menang atas kebohongan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah sederhana di Purwakarta. Di dapur, seorang perempuan paruh baya sedang menyiapkan sarapan sambil bersenandung kecil. Dialah Yayah, ibu dari Dina Oktaviana, seorang gadis berusia 25 tahun yang dikenal ramah, sopan, dan pekerja keras. Dina baru saja keluar dari kamar, mengenakan seragam minimarket lengkap dengan name tag bertuliskan namanya. "Bu, sarapannya nanti aja ya, takut telat shift pagi," katanya sambil tersenyum. "Jangan lupa makan, nak. Perut kosong bikin kamu gampang pingsan," jawab ibunya pelan. Dina hanya mengangguk sambil menyambar roti di meja. Ia bekerja di Alfamart Rest Area KM 72 Tol Cipularang, sekitar 30 menit perjalanan dari rumahnya. Setiap hari ia berangkat naik ojek langganan, melewati jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan besar yang melintas menuju Bandung. Kehidupannya sederhana. Sejak ayahnya meninggal, Dina menjadi tulang punggung keluarga. Ia tak banyak menuntut, tak banyak mengeluh. Bahkan saat teman-temannya sibuk dengan dunia media sosial dan liburan, Dina justru lebih sering menghabiskan waktu membantu ibunya di rumah atau menabung untuk masa depan. Namun, beberapa minggu terakhir, Yayah merasa ada yang berbeda dari anaknya. Wajah Dina terlihat lebih murung. Kadang, ia duduk termenung di teras tanpa alasan. "Kenapa, nak? Capek kerja?" tanya Yayah suatu malam. "Enggak, Bu. Cuma mikir aja, orang di tempat kerja kadang aneh." "Kenapa memangnya?" Dina hanya menggeleng. "Enggak apa-apa kok, Bu. Dina bisa ngadepin sendiri." Sejak percakapan itu, Yayah tak pernah lagi memaksa Dina bercerita. Tapi diam-diam hatinya tak tenang. Apalagi, belakangan ini ada satu nama yang sering disebut-sebut teman kerja Dina, Herianto. Laki-laki paruh baya itu dikenal cukup lama bekerja di minimarket yang sama. Orangnya ramah di depan, tapi konon temperamennya bisa berubah-ubah. Dina memang sering satu shift dengannya, dan kadang mereka tampak akrab. Tapi suatu malam, ketika Dina pulang agak larut, ibunya sempat menegur. "Kamu lembur lagi, nak? Udah jam 10. "Iya, Bu. Soalnya si Herianto minta bantuan ngitung stok barang." "Bantu? Bukannya itu tugasnya dia juga?" Dina hanya tersenyum hambar. "Namanya juga kerja tim, Bu. Lagian kasihan, katanya dia lagi banyak pikiran." Yayah tak menanggapi. Tapi entah kenapa, sejak malam itu, firasat buruk mulai menghampirinya. Beberapa hari kemudian, Herianto sempat datang ke rumah membawa sebungkus gorengan. "Bu, ini saya bawain buat Dina. Sekalian mau ngobrol bentar, boleh?" Yayah mempersilakannya masuk, tapi batinnya merasa janggal. Cara bicara pria itu terlalu manis, matanya tak tenang, dan ada semacam senyum aneh di wajahnya. Namun Yayah mencoba berpikir positif. Mungkin ini cuma rekan kerja yang baik hati. Setelah Herianto pulang, Dina masuk ke kamar dengan wajah pucat. "Dia kenapa kesini, nak?" tanya Yayah. "Katanya cuma mau nitip laporan kerja. Tapi, entahlah, Bu. Aku agak nggak nyaman. Kalau kamu nggak nyaman, jangan diladeni." Dina mengangguk pelan, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Yayah mendengar anaknya berbicara lewat telepon dengan nada pelan. "Iya, aku ngerti, tapi kenapa harus sekarang?" Tak jelas dengan siapa Dina berbicara. Namun, nada suaranya seperti orang yang bingung dan takut sekaligus. Keesokan harinya, Dina berangkat kerja seperti biasa, tapi sebelum pergi, ia sempat memeluk ibunya lebih lama dari biasanya. "Bu, makasih ya udah sabar sama Dina." "Kenapa ngomong gitu? Aneh kamu."
Dina hanya tersenyum dan menunduk. Nggak apa-apa kok, cuma pengen bilang aja. Hari itu berjalan seperti biasa, sampai sore tiba dan hujan mulai turun. Yayah duduk di depan rumah menunggu anaknya pulang. Biasanya jam 6 Dina sudah tiba. Tapi malam itu, waktu berjalan lambat. Jam 7 lewat, jam 8 lewat, nomor Dina tak bisa dihubungi. Rasa panik mulai menguasai Yayah. Ia mencoba menghubungi teman-teman Dina di tempat kerja, tapi mereka juga tidak tahu. Salah satu rekan Dina berkata pelan di telepon, "Tadi siang, aku lihat Dina sempat dijemput Herianto, Bu. Dek, nama itu lagi." Malam semakin larut, dan Dina belum juga pulang. Yayah mencoba berpikir positif, mungkin anaknya menginap di tempat teman. Tapi hatinya menolak. Ada sesuatu yang salah. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto Dina kecil di dinding. Air mata mulai mengalir tanpa sadar. Ya Allah, lindungi anakku. Dan di kejauhan, suara petir menyambar keras, seolah langit ikut berteriak. Malam itu menjadi malam terakhir Yayah melihat wajah anaknya tersenyum. Hujan masih turun deras malam itu. Angin meniup tirai rumah Yayah hingga berkelebat seperti bayangan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi Dina belum juga pulang. Biasanya, meski lembur, paling lambat jam 9 ia sudah sampai rumah. Yayah mondar-mandir di ruang tamu, menatap layar ponsel yang menampilkan satu kalimat yang kini terasa menakutkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sudah berkali-kali ia mencoba, tapi tetap sama. Tak bisa dihubungi. Rasa cemas mulai berubah menjadi ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan televisi, berharap mendengar kabar apapun tentang lalu lintas di Cipularang malam itu. Tapi yang muncul hanyalah berita banjir di tempat lain. Akhirnya, Yayah menelpon Wati, rekan kerja Dina di Alfamart. "Wati, anak saya masih di sana nggak?" Tanyanya cepat, tanpa basa-basi. "Waduh, Bu Yayah? Dina tadi sore udah pulang duluan kok. Saya lihat dia pergi bareng Pak Herianto. Katanya mau ke rumah temannya." Jawaban itu membuat dada Yayah serasa diremas. "Ke rumah temannya? Teman siapa?" "Nggak tahu, Bu. Katanya mau bantu urusan pribadi." Telepon terputus. Yayah terdiam lama. Ia teringat percakapan terakhir dengan Dina pagi tadi, pelukan hangat, ucapan aneh yang kini terasa seperti pertanda. Tanpa pikir panjang, Yayah mengambil payung dan berlari keluar rumah. Ia menuju rumah Herianto yang tak jauh dari situ, di gang sempit yang temaram. Rumahnya gelap, tapi motor tua Herianto masih terparkir di depan. Har, teriak Yayah sambil mengetuk pintu keras-keras. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Har, anak saya kemana?" Tak lama kemudian, pintu terbuka. Muncul wajah Herianto, basah oleh keringat, meski udara malam begitu dingin. "Oh, Bu Yayah? Dina udah pulang kali, Bu. Tadi sore memang sempat kesini, katanya mau minta tolong dicarikan orang pintar. Soalnya katanya lagi diganggu makhluk halus." Jantung Yayah berdetak cepat. Ia tahu itu bohong. Dina tak pernah percaya hal-hal seperti itu. "Orang pintar apaan, Her? Anak saya sehat? Jangan ngarang," bentak Yayah. Herianto tersenyum canggung. "Saya juga bingung, Bu. Katanya mau cari ketenangan. Tapi habis dari sini dia langsung pulang, kok. Coba aja tanya temennya." Yayah menatap tajam wajah Herianto. Ada sesuatu di matanya, tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Tapi malam itu, ia tak punya bukti apa-apa. Ia pulang dengan langkah gontai, hanya ditemani suara hujan dan firasat buruk yang makin kuat. Keesokan paginya, berita tentang seorang wanita ditemukan tak bernyawa di sekitar area hutan kecil dekat rest area mulai beredar. Tubuh korban belum teridentifikasi, tapi ciri-cirinya mirip Dina. Yayah segera berangkat ke rumah sakit. Saat kain putih itu disingkap oleh petugas, dunia seolah runtuh. Tubuh itu adalah Dina Oktaviana, anak yang tadi pagi masih sempat tersenyum padanya. Jeritan Yayah menggema di ruang jenazah. Tangannya bergetar saat menyentuh pipi dingin anaknya. "Dina, bangun, nak. Ini Mama." Namun Dina tak akan bangun lagi. Luka di leher, memar di lengan, dan lebam di pipi menjadi saksi betapa kerasnya ia berjuang sebelum nyawanya direnggut. Polisi segera melakukan penyelidikan. Saksi-saksi dari tempat kerja Dina dipanggil satu persatu. Semua keterangan mengarah ke satu nama, Herianto. Saat diperiksa, Herianto kembali mengatakan bahwa Dina datang kepadanya untuk meminta bantuan mencarikan orang pintar. Ia bersumpah tak tahu apa-apa soal kematian Dina. Katanya, Dina meninggalkan rumahnya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi penyidik menemukan kejanggalan.
Rekaman CCTV di sekitar rest area menunjukkan motor Herianto melintas malam itu, ke arah yang sama dengan lokasi ditemukannya tubuh Dina. Dan dari hasil olah TKP, ditemukan juga barang-barang pribadi Dina tak jauh dari sana, termasuk kartu identitas dan name tag Alfamart-nya. Yayah, yang dipanggil untuk memberikan keterangan, menangis terseduh-seduh di hadapan penyidik. "Anak saya nggak pernah percaya hal-hal kayak gitu, Pak. Dia bukan datang buat cari orang pintar. Dia dibohongi." Suara ibu itu bergetar, tapi tegas. Ia yakin, kebohongan pelaku adalah kunci segalanya. Namun, meski bukti makin kuat, Herianto masih berusaha mengelak. Ia bahkan sempat berujar dingin di depan polisi. "Kalau saya mau bunuh, buat apa? Saya cuma nolong dia." Kata-kata itu membuat Yayah gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan oleh tangis. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah Yayah dipenuhi pelayat. Banyak tetangga datang, sebagian membawa makanan, sebagian hanya untuk memeluk dalam diam. Tapi bagi Yayah, tak ada yang bisa menghapus luka itu. Malam-malamnya kini diisi dengan doa dan air mata. Ia duduk di depan foto Dina sambil berbisik, "Maaf ya, Nak. Mama nggak bisa jagain kamu waktu itu." Namun di balik duka yang mendalam, Yayah menyimpan satu tekad, ia akan mencari keadilan. Ia yakin, kebohongan yang disebar Herianto suatu hari akan terkuak. Karena bagi seorang ibu, kehilangan bisa diterima, tapi ketidakadilan tidak. Dan di sanalah cerita baru dimulai, saat seorang ibu melawan kebohongan, demi nama anaknya yang sudah tiada. Sudah seminggu sejak Dina dimakamkan. Hujan masih sering turun, seolah langit belum rela berhenti menangis. Rumah Yayah kini terasa sunyi. Tak ada lagi suara langkah kaki Dina di pagi hari, tak ada tawa lembutnya saat membantu menyiapkan makan malam. Yang tersisa hanya aroma pakaian anaknya yang masih tergantung di kamar, dan kenangan yang terus menghantui. Namun kesedihan Yayah tak membuatnya menyerah. Ia mendatangi kantor polisi hampir setiap hari, menanyakan perkembangan penyidikan. Ia tahu, kebenaran tidak akan datang sendiri, harus diperjuangkan. Di ruang penyidik Polres Purwakarta, Yayah duduk menatap foto-foto yang tergeletak di meja, potret lokasi ditemukannya jasad Dina, pakaian yang robek, dan bekas pergelangan tangan yang membiru. Salah satu penyidik, seorang pria bernama AKP Rendra, berbicara dengan nada hati-hati. "Bu, kami sedang dalami keterangan Herianto. Tapi sejauh ini, dia masih ngotot bilang anak ibu datang ke rumahnya buat minta tolong cari orang pintar." Mata Yayah memerah. "Itu bohong, Pak. Dina nggak percaya hal begitu. Saya ibunya, saya tahu anak saya." Rendra mengangguk pelan. "Kami juga merasa ada yang janggal, Bu. Soalnya di rumah pelaku kami nemuin bekas bercak darah di lantai dapur. Tapi dia bilang itu darah ayam." "Darah ayam?" Suara Yayah meninggi. "Anak saya meninggal dengan luka di kepala dan leher, terus dia bilang darah ayam." Penyidik itu hanya bisa menatap dengan empati. Kasus ini memang rumit. Herianto berusaha menutupi jejak dengan banyak versi cerita. Kadang ia bilang Dina pingsan sendiri, kadang bilang Dina kerasukan. Semua terdengar tidak masuk akal. Tapi yang paling mengganggu adalah, Herianto tahu terlalu banyak detail tentang korban, bahkan hal-hal yang hanya diketahui keluarga. Seolah-olah, ia sudah lama memperhatikan Dina diam-diam. Yayah mulai curiga bahwa obsesi gelap menjadi alasan utama pembunuhan itu. Namun tanpa bukti kuat, polisi belum bisa menjeratnya. Beberapa hari kemudian, penyidik memanggil Herianto untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini, ia tak bisa seceria sebelumnya. Wajahnya tegang, keringat membasahi pelipis. Penyidik menunjukkan foto-foto barang bukti. "Ini darah siapa?" Herianto terdiam. "Dan ini, sandal korban yang ditemukan di belakang rumah kamu. Gimana bisa nyasar ke situ?" Wajah Herianto pucat. Ia mencoba berkelit, tapi nadanya mulai goyah. "Itu, saya nggak tahu, Pak. Mungkin dia jatuh waktu mau pulang." "Pulang kemana?" potong penyidik cepat. "Kamu bilang dia naik motor sama kamu, tapi kamu nggak bisa tunjukin arah terakhir dia turun. CCTV nunjukin kamu ke arah hutan, bukan jalan utama." Herianto mulai gemetar. Dalam tekanan, ia akhirnya bicara terbata-bata. Saya nggak sengaja, Pak. Kami sempat ribut. Dia marah, saya juga kebawa emosi. Saya dorong, dia jatuh. Ruangan hening." Kalimat itu menjadi pengakuan tak langsung yang akhirnya membuka pintu kebenaran. Tapi Yayah, yang mendengar kabar itu dari penyidik, justru tak bisa tenang. "Ribut soal apa, Pak?" Dia nggak mau cerita detail, Bu. Tapi dari hasil interogasi, sepertinya pelaku mencoba mendekati Dina, dan ditolak. Ada unsur sakit hati di situ.
Air mata Yayah mengalir deras. Jadi karena itu, anak saya dibunuh? Ya, semua mulai masuk akal. Kebohongan soal orang pintar hanyalah dalih untuk menutupi motif sebenarnya, obsesi dan penolakan. Namun meski pengakuan sudah keluar, Herianto belum menunjukkan penyesalan. Saat dibawa ke tahanan, ia hanya menunduk tanpa sepatah kata. Beberapa warga yang mengenalnya bahkan masih sulit percaya. Herianto orangnya baik, nggak mungkin ngebunuh, kata seorang tetangga. Tapi Yayah tahu, kebaikan palsu sering jadi topeng bagi kejahatan yang lebih dalam. Malam itu, di rumahnya, Yayah menatap foto Dina di meja altar kecil. Ia berbicara pelan, seperti mengadu. Dina, Mama janji, orang itu nggak bakal tenang. Semua kebohongannya bakal dibuka. Hening beberapa detik. Lalu angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai jendela. Entah kebetulan atau bukan, Yayah merasa seolah anaknya menjawab. Keesokan harinya, ia menerima kabar bahwa hasil forensik sudah keluar. Di kuku Dina, ditemukan jejak DNA Herianto, tanda jelas bahwa korban sempat melawan. Itu menjadi bukti pamungkas yang menutup ruang kebohongan pelaku. Polisi segera menahan Herianto sebagai tersangka. Namun sebelum ditahan, ia sempat berkata pada penyidik dengan suara datar. Dia yang mulai duluan, saya cuma mau ngajak ngomong. Ucapan itu membuat semua orang di ruangan bergidik. Begitu dingin, begitu tanpa rasa bersalah. Di rumah, Yayah menatap langit malam. Hujan sudah berhenti, tapi udara tetap berat. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Proses hukum panjang menanti. Tapi kini, setidaknya satu hal sudah jelas. Kebohongan pelaku akhirnya terbongkar. Namun di balik semua itu, Yayah masih menyimpan pertanyaan yang tak akan pernah bisa dijawab siapapun. Kenapa anak sebaik Dina harus mati di tangan orang yang justru mengaku peduli padanya? Pertanyaan itu terus bergema di hatinya, bahkan saat dunia mulai melupakan. Dan disitulah, kisah seorang ibu mencari keadilan mulai berubah, dari duka menjadi tekad. Hari itu, matahari terasa terik meski langit berawan. Di halaman pengadilan negeri Purwakarta, ratusan pasang mata memandang satu sosok perempuan yang berjalan pelan sambil memegang foto anaknya. Dialah Yayah, ibu mendiang Dina Oktaviana, korban pembunuhan yang kini namanya dikenal seluruh warga Purwakarta. Langkahnya gontai, tapi tatapannya tegas. Hari ini, ia akan menatap langsung wajah orang yang telah merenggut nyawa darah dagingnya, Herianto. Suasana ruang sidang terasa mencekam. Wartawan duduk di deretan belakang, mencatat setiap kata. Di kursi terdakwa, Herianto duduk dengan kepala tertunduk. Ia mengenakan baju tahanan oranye, tangan diborgol, tapi wajahnya datar, tanpa penyesalan sedikit pun. Ketika hakim memasuki ruangan dan mengetuk palu, suasana langsung hening. Sidang dimulai. Jaksa penuntut membacakan dakwaan dengan suara tegas. Bahwa terdakwa, Herianto, secara sengaja dan dengan perencanaan sebagian, telah menghilangkan nyawa korban, Dina Oktaviana, dengan cara menjerat dan memukul kepala korban menggunakan benda tumpul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Yayah menunduk, menggenggam foto Dina erat-erat. Tangannya bergetar, tapi matanya tetap terbuka, memaksa dirinya mendengar setiap detail yang menyakitkan itu. Ketika giliran saksi dihadirkan, Yayah dipanggil maju. Ia berdiri di depan majelis hakim dengan langkah berat. Saya ibu korban, yang mulia, katanya dengan suara lirih tapi jelas. Hakim mengangguk. Ibu Yayah, mohon ceritakan bagaimana hubungan korban dan terdakwa sebelumnya. Dengan air mata yang nyaris pecah, Yayah mulai berbicara. Anak saya kerja di Alfamart. Dia orangnya baik, nggak pernah punya musuh. Herianto itu rekan kerjanya. Saya sempat lihat dia datang ke rumah, tapi anak saya bilang nggak nyaman. Saya kira cuma urusan kerja. Saya nggak tahu kalau ternyata dia punya niat jahat. Suara Yayah pecah di akhir kalimat. Pengunjung sidang ikut terdiam. Jaksa memberi kesempatan Yayah duduk sebentar. Namun sebelum ia kembali ke kursi, ia menatap Herianto lurus-lurus. Tatapan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Kenapa kamu bunuh anak saya? Ucapnya pelan tapi tajam. Tak ada jawaban. Herianto hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Sidang berlanjut dengan pemutaran rekaman CCTV dari malam kejadian. Tayangan hitam putih itu menunjukkan motor Herianto berboncengan dengan seseorang. Sosok perempuan mengenakan jaket yang belakangan dipastikan adalah Dina. Rekaman menunjukkan mereka menuju arah jalan kecil yang menurun ke area hutan, dan setelah itu, Herianto terlihat kembali sendirian. Ruangan menjadi tegang. Jaksa menatap terdakwa. Itu kamu, kan? Herianto menelan ludah. Iya, tapi dia minta diantar ke situ.
Saya nggak maksud. Maksud apa? Potong jaksa cepat. Korban ditemukan dengan luka jerat di leher dan lebam di kepala. Di kuku korban ada DNA kamu. Itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Suara jaksa menggema. Herianto tak bisa berkata-kata. Sidang itu menjadi titik balik. Media menulis headline besar-besaran. Motif asmara tak terbalas di balik pembunuhan pegawai minimarket. Namun bagi Yayah, semua itu hanya menambah luka. Ia tak peduli pada sensasi atau pemberitaan. Yang ia inginkan hanyalah keadilan. Setiap malam sebelum sidang berikutnya, ia berdoa di depan foto Dina. Anakku, Mama janji, orang itu bakal dapat balasan yang setimpal. Tapi proses hukum berjalan lambat. Sidang demi sidang terus bergulir, sementara Herianto berkali-kali mengganti pengacaranya dan mencoba mencari celah hukum. Ia bahkan sempat menarik kembali pengakuannya. Saya nggak bunuh dia. Dina jatuh sendiri, ujarnya dingin. Namun bukti-bukti terlalu kuat. Dari hasil forensik lanjutan, ditemukan bekas lilitan tali yang identik dengan tali jemuran di rumah Herianto. Tak bisa disangkal lagi. Jaksa pun menuntut hukuman penjara seumur hidup. Saat tuntutan dibacakan, Yayah tak kuasa menahan air mata. Baginya, hukuman apapun takkan cukup menggantikan anaknya. Tapi setidaknya, kebohongan itu kini telah terbongkar di depan hukum dan manusia. Selesai sidang, Yayah berjalan keluar diiringi beberapa wartawan. Bu Yayah, apa ibu puas dengan tuntutan jaksa? Tanya salah satu dari mereka. Ia berhenti sebentar, menatap langit yang mendung. Saya nggak nyari puas. Saya cuma pengen dia sadar. Anak saya datang ke dia bukan buat cari orang pintar. Dia cuma pengen kerja tenang, pengen bantu saya. Tapi malah dibunuh. Kata-katanya menampar semua yang mendengar. Hening sejenak, sebelum Yayah melanjutkan pelan. Yang saya takutkan cuma satu, jangan sampai ada dina-dina lain setelah ini. Malam harinya, Yayah pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Tapi di hatinya, ada sedikit kelegaan. Ia menyalakan lilin di dekat foto Dina, dan membisikkan doa dengan suara bergetar. Dina, kebenaran udah hampir lengkap, nak. Kamu tenang di sana ya. Mama masih di sini, jagain nama kamu. Angin malam berhembus lembut dari jendela yang terbuka. Tirai bergerak pelan. Dalam kesunyian itu, Yayah menutup mata dan merasa seolah mendengar suara lembut yang dulu sering ia dengar setiap pagi. Bu, sarapannya nanti aja ya, takut telat shift pagi. Air mata kembali jatuh. Meski keadilan dunia hampir tercapai, luka di hati seorang ibu takkan pernah sembuh. Tapi kini, setidaknya, kebohongan telah digantikan oleh kebenaran. Dan bagi Yayah, itu sudah cukup untuk bertahan. Menunggu hari ketika ia bisa memeluk anaknya lagi, entah di dunia ini atau di surga yang tenang. 3 bulan berlalu sejak sidang pertama dimulai. Setiap minggu, Yayah tak pernah absen datang ke pengadilan. Ia menempuh perjalanan puluhan kilometer dari rumahnya di Karawang menuju Purwakarta dengan menumpang angkot, membawa tas kecil berisi foto anaknya, air minum, dan selembar surat doa yang sudah mulai kusam karena sering ia genggam. Hari ini adalah hari yang ia tunggu sekaligus ia takuti, putusan hakim. Apakah keadilan benar-benar akan berpihak pada putrinya, Dina Oktaviana, ataukah kebohongan dan tipu daya pelaku akan kembali memenangkan dunia? Di luar gedung pengadilan, langit tampak gelap, seolah mengerti beratnya hari itu. Puluhan wartawan sudah bersiap, menunggu hasil sidang yang telah menyita perhatian publik. Yayah datang paling awal, duduk di bangku panjang di koridor sambil menatap lantai. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, apapun hasilnya nanti, jangan biarkan keburukan menang atas kebenaran. Ketika pintu ruang sidang dibuka, semua mata tertuju pada satu sosok di dalam ruangan, Herianto, sang terdakwa. Ia terlihat lebih kurus, wajahnya pucat, tapi tatapannya masih sama, datar, tanpa rasa bersalah. Yayah menggenggam foto Dina erat-erat, menatap tajam ke arah pria itu. Dalam hatinya, ia teringat semua yang telah terjadi, malam ketika Dina tak pulang, berita hilangnya anaknya di televisi, hingga hari jenazah itu ditemukan di hutan kecil dekat rest area tempat Dina bekerja. Semua kembali berputar seperti film yang tak pernah mau berhenti. Hakim memulai sidang dengan suara tegas namun berat. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, hasil forensik, dan pengakuan terdakwa, pengadilan memutuskan terdakwa Herianto bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Suasana ruang sidang langsung tegang. Hakim melanjutkan, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Herianto. 3 ketukan palu menggema. Tok, tok, tok. Yayah menutup mulutnya, menahan tangis. Air matanya mengalir deras.
bukan karena senang, tapi karena lega. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Herianto terdiam. Tak ada pembelaan, tak ada penyesalan. Ia hanya menunduk. Beberapa wartawan berbisik, sebagian mengambil gambar. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Yayah hanya menatap ke depan, lalu berbisik pelan. "Dina, keadilan udah datang, nak. Kamu bisa tenang sekarang." Setelah sidang berakhir, Yayah berjalan keluar dengan langkah pelan. Beberapa orang mendekatinya, mengucapkan bela sungkawa dan rasa hormat. Ada yang berkata, "Ibu hebat. Kalau bukan karena keteguhan ibu, mungkin kasus ini gak akan terbuka." Yayah hanya mengangguk. "Bukan saya yang kuat," katanya lirih. "Anak saya yang bikin saya bertahan." Ia menatap ke langit. Mendung sudah pecah, hujan mulai turun rintik-rintik. Dalam setiap tetes air itu, seolah ia melihat wajah anaknya tersenyum. Beberapa minggu kemudian, Yayah kembali ke rumah Dina. Kamar itu masih sama seperti terakhir kali anaknya tinggalkan. Kasur rapi, seragam minimarket tergantung di belakang pintu, dan di atas meja, masih ada buku catatan kecil berisi tulisan tangan Dina. "Mimpi saya cuma satu, bisa bahagiain mama." Yayah duduk di tepi kasur, menyentuh buku itu perlahan. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. "Akhirnya kamu bisa tenang, nak. Mama udah perjuangin kamu sampai akhir." Di sudut kamar, sebuah bingkai foto besar Dina kini berdiri tegak. Di bawahnya, Yayah menaruh bunga melati segar setiap pagi. Meski rumah itu sunyi, ada ketenangan yang baru, bukan karena luka telah sembuh, tapi karena kebenaran sudah kembali ke tempatnya. Beberapa bulan kemudian, Yayah diundang ke acara televisi lokal untuk berbagi kisahnya. Awalnya ia ragu, tapi setelah berpikir panjang, ia setuju, dengan satu tujuan, agar tidak ada ibu lain yang mengalami hal serupa. Di depan kamera, suaranya bergetar namun tegas. "Anak saya bukan datang ke rumah pelaku buat minta dicarikan orang pintar. Dia gak pernah bicara soal itu. Semua itu kebohongan. Dia cuma anak baik yang pengen kerja jujur. Tapi kebohongan orang jahat bisa bikin dunia percaya hal yang salah. Itu sebabnya saya bicara sekarang, supaya gak ada lagi kebohongan yang menutupi kebenaran." Kata-katanya menggetarkan banyak orang. Video wawancara itu viral di media sosial. Ribuan komentar mengalir, memuji keteguhan hati seorang ibu yang berani melawan kebohongan demi nama anaknya. Namun bagi Yayah, popularitas bukan tujuannya. Setiap kali orang menulis, turut berduka, "Bu Yayah wanita hebat," ia hanya menjawab, "Saya cuma ibu biasa yang kehilangan anak. Kalau saya bisa bicara, itu karena saya ingin keadilan tetap hidup." Malam itu, setelah pulang dari acara televisi, Yayah menyalakan lilin di depan foto Dina. Ia menatap wajah anaknya yang tersenyum lembut di dalam bingkai, dan berkata pelan, "Kamu tahu, nak, dulu mama pikir mama gak akan kuat hidup tanpa kamu. Tapi ternyata, dengan kenangan kamu, mama bisa terus jalan. Kamu gak pernah benar-benar pergi, ya." Hening sejenak. Angin berhembus pelan, membuat nyala lilin bergetar. Yayah menatapnya, tersenyum sambil menahan air mata. "Istirahat yang tenang, Dina. Mama sudah menepati janji." Beberapa tahun kemudian, setiap kali ada berita tentang kekerasan terhadap perempuan, nama Dina Oktaviana kembali disebut, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai simbol perjuangan seorang ibu melawan kebohongan. Yayah kini hidup lebih tenang, membuka warung kecil di depan rumahnya. Di dinding warung itu, tergantung foto Dina mengenakan seragam minimarket. Setiap orang yang datang sering menatap foto itu dan berkata, "Cantik, Bu, itu anak ibu ya?" Yayah akan tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, itu anak saya. Dia sudah di tempat yang lebih baik." Malam itu, sebelum tidur, Yayah kembali membuka jendela. Langit cerah, bulan bersinar lembut. Di antara semilir angin, ia merasa seolah mendengar suara yang dulu begitu ia rindukan. "Bu, kalau Dina bisa lihat mama sekarang, Dina bangga banget." Air mata Yayah kembali menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena damai. Kebenaran memang tak menghidupkan kembali orang yang pergi, tapi kebenaranlah yang membuat jiwa mereka tetap hidup dalam kenangan yang jujur. Dan bagi Yayah, itu lebih dari cukup.